Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Pak Rudi merupakan orang pintar di kampungnya. Ia dikenal dengan sangat ramah, sehingga tidak segan orang lain minta bantuannya dengan tujuan menyangkut hal-hal gaib. Di usianya yang paruh baya, ia membeli rumah yang masih berada di sekitar wilayah yang ia tinggali. Rumah tersebut dulunya dijadikan sebagai diskotik oleh pemiliknya terdahulu. Alasan Pak Rudi membelinya adalah untuk dijadikan tempat penginapan para pasiennya yang perlu penanganan khusus tentang hal gaib. Pak Rudi memang sudah terkenal di mana-mana, bahkan pasien dari luar kota pun banyak berdatangan. Tidak heran jika sehari-hari rumahnya tidak pernah sepi dengan para pasien yang datang silih berganti. Dan ketika rumahnya tidak mampu menampung terlalu banyak pasien, ia putuskan untuk membeli rumah bekas diskotik tersebut. Sama halnya dengan Pak Rudi, Melati, anak perempuan satu-satunya, ternyata mewarisi ilmu yang dikuasai sang ayah. Melati yang bisa merasakan ada atau tidaknya hal gaib juga sering membantu sang ayah untuk mengobati para pasiennya. Sehingga di usianya yang menginjak 18 tahun, gadis itu pun sudah mumpuni dalam menangani hal di luar nalar. Hari ini, Melati sudah berencana untuk membersihkan rumah baru tersebut. Ia pun datang sendiri tanpa sang ayah, karena Pak Rudi tengah sibuk mengobati pasiennya. Ia menggunakan sepeda ontel kesayangannya menuju lokasi rumah baru. Mari, Bu. Sapa Melati setiap kali berpapasan dengan ibu-ibu. Ia terus melaju di tengah mentari yang sangat terik, membiarkan keringat mengucur di pori-pori, membasahi setiap lekuk tubuhnya. Saat tiba, Melati langsung memasuki rumah dan membersihkan debu-debu yang menempel di seluruh ruangan. Tak heran bagi Melati dengan keadaan di sekitar, di mana banyak sekali sosok gaib yang berlalu lalang melewati dirinya. Apalagi rumah itu memang sudah lama kosong. Tepatnya semenjak warga mengetahui jika dijadikan sebuah diskotik. Dengan amarah membabi buta, para warga mengusir secara paksa pemilik rumah. Namun tidak sampai terjadi perusakan yang parah. Dari beberapa bangsa alam lain yang berseliweran, Melati lebih tertarik pada anak kecil yang berada di rumah itu. Setidaknya terdapat 3 orang anak kecil yang sedari tadi bermain-main. Ciri fisiknya hampir sama dengan tuyul, namun memiliki wajah yang tua, kepala besar, dan badan yang masih seperti janin. Karena jarang sekali menemui kejanggalan semacam itu, Melati pun ingin mengetahui lebih jauh tentang keberadaan mereka yang ada di tempat itu. Tapi tidak untuk saat ini, ia harus segera kembali sesuai pesan sang ayah. Ruang tamu pun akhirnya rapi juga. Ia putuskan kalau bersih-bersih hari ini cukup sampai di situ dulu. Aku akan kembali lagi besok, gumam Melati sambil mengelap keringat di wajahnya. Ia pun segera beranjak pulang. Untuk saat itu, Melati belum terlalu menghiraukan sosok-sosok tersebut. Baru saja masuk ke rumah dengan mengucapkan salam, dari kursi ruang tamu terlihat sang abah, yakni panggilan Melati untuk Pak Rudi, sedang tersenyum menyambut dirinya. "Kamu pulang bawa anak siapa, Nduk?" ucap abah sembari senyum mengejek. Untuk sesaat, Melati celingukan, kalau sosok 3 anak itu mengikuti tanpa sepengetahuannya. Namun tidak ternampak sosok seperti yang abah ucapkan. Bah, kenapa bentuk anak-anak itu terlihat aneh sekali? Tanya Melati, berharap mendapat penjelasan. Namun si abah hanya tersenyum dan berkata bahwa dirinya akan ke sana esok hari.
Ia hendak melihat kondisi terkini rumah tersebut. Melati hanya mengiyakan ucapan si Abah, lalu beranjak menemui tamu satu persatu. Esok harinya, pagi-pagi sekali Abah mengajak Melati untuk membersihkan rumah tersebut. Abah hanya berkata pada istrinya, Jumini, untuk memberitahu para tamu yang datang hari ini agar menunggu dirinya sebentar. Dengan menaiki sepeda ontel kesayangan Melati, mereka bergegas menuju rumah itu. Para warga pun dengan ramah menyapa dan menghormati mereka. Memang, solidaritas antara warga di sana tergolong sangat tinggi. Sehingga tidak heran jika Melati tumbuh menjadi anak yang sopan di lingkungan sekitar. Tidak sombong, meski memiliki kelebihan dan juga memiliki kekayaan yang terbilang keluarga berada. Tidak butuh waktu lama, Abah dan Melati tiba di halaman rumah. Mereka pun mulai membagi tugas dan membersihkan bagian yang masih kotor. Abah sendiri terlihat biasa-biasa saja dengan sosok penunggu di sana. Seakan tidak mengetahui apa-apa. Ia tetap seperti orang yang biasa saja. Namun secepatnya, rumah tersebut akan dibersihkan melalui satu ritual. Ia akan mengusir semua makhluk gaib di sana, agar para tamunya tidak diganggu. Setelah lama membersihkan, Abah disusul Melati menuju ke bagian berikutnya, yang ternyata ruangan tersebut terkunci. Tampaknya bagian itu memang jarang dibuka. Dengan perlahan, Abah membukanya lalu menyalakan lampu di dalam. Hawa sumpek dan pengap pun menyelimuti ruangan, ditambah dengan debu dan sarang laba-laba yang mengitari pojokan ruangan. Di sisi lain, tampak lantainya tidak dilapisi keramik, melainkan masih gundukan tanah liat yang tidak rata. Melihat itu, Abah semakin tidak enak. Terlebih 3 sosok anak tersebut berada di dalam ruangan. Mungkin ada sesuatu di balik gundukan itu, Bah. Ucap Melati merasa curiga. Sesaat, Abah mencoba melakukan penelusuran gaib. Akan tetapi, aura gelap menutupi ruangan itu, sehingga sulit untuk ditembus. Pada akhirnya, dilakukanlah penggalian pada gundukan tanah tersebut. Satu gundukan dibongkar. Ketika berada di kedalaman sekitar 1,5 meter, Abah menemukan sesuatu keganjilan. Tangannya menarik sepotong kain, yang ternyata itu adalah kain kafan. Terlihat kain putih yang sudah berubah warna dengan bekas lumuran darah. Segera, Abah menariknya ke atas, lalu memeriksanya. Yang ternyata di dalam berisi seperti janin yang sengaja digugurkan. Mungkin ketika usia kehamilan kurang lebih baru 4 bulanan. Abah yang memegangnya menunjukkan raut wajah menyesal. Meski dirinya bukan pelaku keji akan hal itu, tetapi ia benar-benar mengutuk perbuatannya. Sedangkan Melati yang menyaksikan penemuan itu merasa yakin jikalau ketiga sosok anak-anak yang ia lihat adalah jelmaan dari janin tersebut. Antara takut dan sedih, air matanya mulai menetes. Ia takut lantaran menemukan kuburan bayi di sana, dan sedih karena janin yang tidak berdosa telah digugurkan begitu saja. Padahal di luaran sana, masihlah banyak para wanita yang menginginkan kehadiran buah hati mereka. Namun justru di tempat itu, janin-janin tidak berdosa dikuburkan dengan tidak layak. Duk, panggilkan Lek Kuri dulu ya. Ajaklah ia kemari. Ucap Abah membuyarkan keharuan Melati. Karena tidak tahu menahu akan apa yang ingin dilakukan Abah, ia pun mencoba bertanya. Kemudian Abah menjelaskan bahwa ia ingin menguburkan jasad janin itu dengan layak dan juga memberinya nama. Namun Abah tidak mampu untuk mengurusnya sendiri. Ia akan minta bantuan Lek Kuri, yaitu adik dari Abah, untuk membantunya. Setelah mendengar penjelasan dari sang Abah, Melati bergegas pulang untuk memberitahu Lek Kuri. Ternyata kalian ingin memberitahuku dan minta dikuburkan dengan layak ya.
ujar Abah pada sosok ketiga anak kecil yang berada di tempat itu. Selepas kepergian Melati, Abah mulai menggali gundukan tanah tersebut. Dan benar saja, ketiga gundukan tersebut berisi para janin yang tidak berdosa. Namun sayangnya, 2 di antaranya jasad mereka tidak lagi utuh. Lek Kuri dan Melati tiba dengan membawa alat pemakaman. Lalu Abah menjelaskan bahwa ia hanya menemukan 1 jasad janin yang utuh, sedang 2 jasad yang lain sudah tidak utuh. Yang satu kepalanya hilang, dan yang satunya bagian badan ke bawah sudah tidak ada. Benar-benar tragis sekali. Untuk itu, terlebih dahulu, Abah mengajak Melati untuk melakukan pendeteksian. Barangkali saja mampu menemukan potongan anggota badan kedua jasad. Namun lagi-lagi, aura gelap membuat pencarian itu tanpa hasil. Meskipun tidak sempurna, Abah akan tetap menguburnya dengan layak. Setelah melakukan perundingan, mereka pun menemui satu kesepakatan dalam hal pemakaman nanti. Demi menghindari kecurigaan warga dan menghindari prasangka buruk mereka, Abah memutuskan datang ke tempat pemakaman umum saat tengah hari nanti, waktu di mana kondisi sekitar sepi karena warga beristirahat di rumah. Selain itu, ketika makam nantinya akan dibuat selayak makam yang lama, sehingga tidak menimbulkan tanda tanya besar di antara warga. Jikalau suatu saat nanti ada yang mempertanyakan, barulah akan diberi penjelasan yang sebenarnya. Sambil menunggu waktu siang tiba, Abah memilih pulang menemui para tamu terlebih dahulu, sedangkan Lek Kuri dan Melati melanjutkan beberes rumah tersebut. Usai dikuburkan dengan layak dan diberi nama, Abah melihat 2 sosok bayi tersebut berada di dekat Melati. Mungkin yang satu sudah kembali ke sisi Sang Pencipta dengan tenang. Abah hanya bisa tersenyum di dalam hati dengan damai. Namun 2 bayi lagi yang tidak tahu bagian tubuh mereka yang hilang akan masih berada di alam manusia. Sungguh sangat disayangkan sekali nasib mereka. Abah pun pulang bersama dengan Melati dan juga Lek Kuri. "Kalian ingin ikut kami?" tanya Abah pada 2 bayi tersebut saat keduanya masih ikut dengan Melati. Tidak apa-apa, Bah. Saud Melati merasa khawatir. Abah hanya menganggukkan kepala dan berkata bahwa mereka harus baik dan tidak boleh nakal. Sepanjang perjalanan pulang, Abah memberi penjelasan tentang bayi Ambar atau sering disebut dengan bayi Bajang. Yang mana bayi Ambar merupakan sosok Korin dari bayi korban aborsi. Ciri fisiknya hampir sama dengan tuyul, namun memiliki wajah yang tua, kepala besar, dan badan yang masih seperti janin. Layaknya sifat manusia, sosok ini ada yang jahat dengan berbagai alasan, dan ada pula yang baik. Sebagian besar bayi yang meninggal karena dibunuh, khususnya karena aborsi ketika masih di dalam rahim ibu, maka Korinnya punya kecenderungan menjadi sosok yang jahat, pendendam, dan sifat buruk lainnya. Sosok ini sering disebut bayi Bajang. Sedangkan kalau bayi itu meninggal di dalam rahim secara normal, yakni bukan digugurkan, maka Korinnya menjadi sosok yang baik, atau sering disebut anak Ambar. Bayi Bajang sendiri banyak ditemukan di pertemuan 2 sungai, pohon-pohon besar di hutan, dan di kota-kota besar yang marak sekali dengan kasus aborsi. Korin bayi Bajang biasanya menjadi kodam penghuni golek kencana, yang biasanya juga dipergunakan untuk menangkal serangan-serangan gaib. Bayi Bajang juga banyak sekali dipergunakan untuk perewangan dan merangsang suami istri yang belum lama menikah namun belum dikaruniai seorang anak, maka segera dikaruniai momongan. Selain beberapa manfaat dari bayi Bajang, ternyata sebagai media pesugihan adalah yang paling banyak dilakukan. Orang-orang serakah akan memanfaatkan dengan mengasuh dan menyusui demi kenikmatan duniawi. Dan justru dalam hal ini, orang-orang yang masih lajang yang bisa melakukan. Karena diyakini, bayi Bajang hanya mengenal sang ibu saja.
para pelaku pesugihan ini tetap melalui ritual para dukun ilmu hitam sebagai perantara dua alam. Abah mampu melihat dengan mata batinnya bahwa bayi bajang yang badannya tidak utuh adalah janin yang digugurkan oleh sang dukun aborsi. Dukun yang tidak mempunyai hati nurani. Badannya diambil separuh untuk dijadikan tumbal, dan separuh lagi diberikan pada orang tuanya untuk dikuburkan. Namun ternyata si orang tua tidak menguburkan dengan layak, yang membuat janin itu kini menjadi bayi bajang. Sedangkan sosok yang tanpa kepala adalah korban dari orang tuanya, yang memang sengaja datang pada dukun yang sama. Karena hubungan haram dengan kekasihnya yang tidak mau bertanggung jawab, janin itu pun menjadi bayi bajang. Dan saat proses aborsi, leher yang masih lentur itu terputus. Dan tanpa hati nurani, kepala itu dibuang begitu saja oleh sang dukun, sedangkan tubuhnya disuruh menguburkan. Dari riwayat keduanya, mereka akan terus mencari orang tua mereka untuk minta pertanggungjawaban sebagai orang tua, sekaligus bertanya, mengapa mereka digugurkan. Dua bayi bajang tersebut kini mengikuti Abah dan Melati. Mereka akan tinggal di rumah Abah dan bermain selayaknya anak kecil. Dan dengan perlakuan yang benar, maka keduanya akan meninggalkan sifat buruk sebagai bayi aborsi. Seiring dengan itu, Abah selalu sibuk mengobati para tamu yang datang. Rumah bekas diskotik pun sudah bersih. Bahkan sudah ada pasien yang menginap di sana, dikarenakan terkena santet yang sulit sekali untuk disembuhkan. Pasien harus menjalani pengobatan wajib terlebih dahulu, yang mengharuskan mereka menginap di sana. Hari itu, Abah yang mendapat tamu dari luar daerah mendapatkan pekerjaan yang sulit baginya. Sepasang suami istri itu datang demi keinginan mereka untuk memiliki keturunan. Sang istri yang pernah mengalami keguguran dinyatakan dokter tidak bisa mempunyai anak lagi. Di waktu yang bersamaan, sang suami mengalami kegagalan dalam urusan bisnisnya. Ia rugi besar, sehingga mengalami kebangkrutan. Dari keburukan nasib itu, mereka pun bersepakat melakukan usaha lewat cara non-medis. Namun belum juga menemukan orang pintar yang bisa membantu mereka. Dan salah satu teman si suami memberitahu tentang keberadaan Pak Rudi, yang tanpa mengulur waktu, hari ini mereka segera berangkat menemui Abah. Dari situlah ide Abah muncul. Ia berniat menyerahkan dua bayi bajang itu pada tamunya. Ia pun ke belakang untuk menemui Melati dan minta persetujuannya. Asalkan untuk tujuan yang baik, aku setuju saja, Bah. Ucap Melati berpasrah. Abah kemudian menjelaskan, bayi bajang diambil orang yang tadi. Bayi bajang pun setuju mengikuti orang itu. Melati yang hanya menganggukkan kepala, tanda ia tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Abah. Bayi bajang akan mendapat orang tua baru yang mau merawat mereka seperti anak sendiri. Sebelum dilaksanakan, Abah menyuruh pasangan tersebut agar kembali pada hari yang ditentukan. Ia akan melakukan ritual penyempurnaan terlebih dahulu, agar tidak terjadi hal buruk di kemudian hari. Memang urusan rezeki ada yang mengatur, begitupun rezeki dalam hal keturunan. Namun dengan usaha yang tidak bertentangan dengan agama, walaupun dari mitos tradisi masyarakat, jika Tuhan berkehendak, maka tercapailah niatan itu. Dan itulah yang terjadi pada tamu Abah. Setelah dua bayi bajang ikut dan merasa mendapat tempat yang cocok, hanya berselang seminggu, si istri positif hamil. Tentu hal ini membuat dokter spesialis merasa heran. Sebuah keajaiban bagi mereka, tapi itulah kenyataan. Entah karena mengadopsi bayi bajang atau karena hal lain, hanya Sang Pencipta yang Maha Tahu. Yang jelas, rezeki itu datang ketika dua bayi bajang ikut, dan disediakan kamar khusus yang sangat istimewa bagi anak-anak. Dan bukan masalah anak saja yang terselesaikan, usaha yang semula bangkrut juga mulai mengalami titik terang. Abah hanya berpesan agar jangan disia-siakan kedua bayi bajang itu. Jika suatu saat ibu kandung mereka mendapat hidayah,
ataupun mengalami karma buruk dan meninggal dunia, maka sosok itu akan hilang dengan sendirinya. Ucap Abah sambil memandangi dua bayi bajang yang ikut bersilaturahmi. Ia berharap keduanya segera pulang ke alam mereka dengan diberi kemudahan. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.